kalau kita berbicara mengenai politik Indonesia untuk tahun 2024, ketika Presiden Indonesia yang baru terpilih hasil pemilihan presiden, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana korupsi dan penegakan hukum ini bisa ditegakkan. Jadi ini dua pekerjaan rumah bagi presiden baru yang paling krusial. Tanpa itu sangat sulit untuk Indonesia bisa survive di tengah era ketidakpastian global. Jadi ketika pemerintah terus mensosialisasikan mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan, tetapi di sisi lain penegakan hukum dan juga korupsi tidak bisa ditegakkan, maka kita yakin hasilnya juga tidak bisa memberikan sesuai harapan dalam mencapai tujuan pembangunan. Bahkan mungkin pembangunan bisa jalan, tetapi anggaran akan semakin terbatas. Kenapa anggaran semakin terbatas? Karena uang banyak yang dipakai untuk korupsi, dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Pada akhirnya pilihan terakhir adalah kita harus selalu meminjam dari luar negeri, atau kita selalu mengatakan pinjaman luar negeri, walaupun dalam berbagai kesempatan selalu dikatakan bahwa pinjaman luar negeri itu sebagai pelengkap dari dana yang telah disediakan di dalam negeri. Tapi pada kenyataannya bahwa pinjaman dari luar negeri itu terus meningkat dari tahun ke tahun, karena harus membiayai banyak bidang, khususnya infrastruktur. Tapi jika angka korupsi itu bisa ditekan dari tahun ke tahun, maka ketergantungan kita kepada hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri itu justru akan semakin kecil. Ini yang tidak disadari. Jadi kita sekarang melihat bahwa korupsi itu adalah budaya yang biasa, budaya yang harus dilakukan. Ini salah. Ketika dalam era ketidakpastian global, negara-negara besar justru akan menekan. Ketika tahu bahwa indeks korupsi Indonesia dari tahun ke tahun bukan semakin membaik, tapi semakin buruk, maka pemerintah ke depan akan ditekan oleh negara-negara besar untuk menghentikan mereka. Karena kenapa? Tentu kita akan meminta bantuan ekonomi. Ketika minta bantuan ekonomi, berarti ya kita juga harus siap dengan apa yang mereka syaratkan. Kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa kita ini negara berdaulat, maka kita bisa menentukan pinjaman sesuai dengan kebutuhan kita. Benar gitu. Tetapi juga negara peminjam yang meminjamkan atau pemberi donor juga punya hak untuk menentukan kriteria apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jika pemerintah Indonesia memang benar-benar membutuhkan lebih banyak bantuan luar negeri untuk pembangunan ke depan, ini yang harus hati-hati. Ini yang harus mulai dipikirkan oleh Presiden Indonesia di tahun 2024. Jadi intinya adalah pinjaman dari luar negeri harus segera dikurangi. Ini poinnya. Bagaimana caranya? Presiden Indonesia tahun 2020 harus lebih mengetahui kebijakan ekonomi dan juga penegakan hukum, khususnya dalam bagaimana korupsi ini bisa diberantas secara cepat. Jika tidak, maka hasilnya juga tidak akan seperti yang diharapkan. Saya Syafrin Darto mengucapkan terima kasih banyak.